Mengirim anak ke barak itu dangkal. Gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pertanyaannya, siapa yang lebih benar antara Rocky Gerung dan Deddy Mulyadi tadi? Well, jawabannya ya nggak ada gitu. Sebagian besar dari kita pasti udah cukup kenal lah ya dengan Kang Deddy Mulyadi atau yang akrab dengan sebutan KDM, Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi dapat banyak banget sorotan, bahkan hingga melahirkan pro dan kontra baik bagi masyarakat maupun bagi para politikus dan para pengamat publik. Pendekatan politik pragmatis beliau menciptakan beberapa perubahan yang cukup radikal bagi Jawa Barat, khususnya ketika KDM melahirkan program-program yang mengguncang sistem dan kesadaran masyarakat pada umumnya. Mungkin karena selama ini kita kerap kali dipertemukan sama pemimpin atau pemerintah yang kerjanya itu cuma formalitas doang, atau bahkan ya pemerintah atau pemimpin yang nggak kerja sama sekali. Jadi begitu kita ngelihat sosok pemimpin yang praktis saat mengambil keputusan, kita jadi kaget gitu, karena biasanya pemerintah kita itu nggak kayak gitu. Tercatat ada beberapa program dari KDM yang melahirkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun bagi kalangan pemerintahan itu sendiri. Contohnya seperti usulan vaksetomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial. Kemudian anak-anak yang diharuskan untuk berjalan kaki ketika berangkat ke sekolah. Ada juga pemberlakuan jam malam, di mana anak-anak nggak boleh keluar di atas jam 8 malam. Dan yang cukup kontroversial hingga menarik banyak perdebatan, bahkan di kalangan intelektual itu sendiri, adalah program pendidikan militer bagi anak-anak nakal yang dikirim ke barak. Di mana bahkan tokoh seperti Rocky Gerung juga ikut mengomentari hal tersebut dengan berkata, kalau mengirim anak-anak ke barak itu adalah tanda dari pemikiran yang dangkal. Fungsi barak militer itu bagi Rocky Gerung adalah tempat untuk mendisiplinkan tubuh, bukan untuk mengajak seseorang berpikir. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Dan KDM menanggapinya dengan bilang, kalau lebih baik gubernur dianggap otaknya dangkal tapi bisa ngelahirin banyak kesadaran, dibanding gubernur yang otaknya dianggap dalam tapi justru banyak menenggelamkan orang. Tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pertanyaannya, siapa yang lebih benar antara Rocky Gerung dan Deddy Mulyadi tadi? Well, jawabannya ya nggak ada gitu. Nggak ada yang lebih benar dan nggak ada yang salah. Karena kebenaran itu bersifat kontekstual dan dinamis, yang artinya mereka berdua bisa sama-sama benar dan bisa sama-sama salah. Karena kebenaran itu tergantung kenyataannya kayak gimana. Dan karena kenyataan itu terus-menerus berubah, maka sifat dari kebenaran itu juga pasti ikut gampang berubah. Makanya di sini kita bakal coba menyatukan kepala orang-orang yang pro dan kontra terhadap program dari KDM untuk mencari penilaian yang paling objektif supaya kita bisa menyikapi realitas dengan lebih bijaksana. Pertama, apakah KDM bisa salah? Jawabannya iya bisa banget gitu. Bahkan dalam beberapa rencana programnya seperti vaksetomi, itu udah membuktikan kesalahan yang dirinya ambil. Karena pemerintah itu punya beragam jenis kemungkinan lain yang dapat menghentikan angka kemiskinan dan kelahiran anak-anak miskin selain dari vaksetomi. Yang artinya vaksetomi itu bukan jalan terakhir atau bukan jalan satu-satunya yang harus dilakukan untuk menghentikan pertumbuhan populasi orang-orang miskin. Tapi kalau kita balik pertanyaannya, apakah KDM bisa benar? Jawabannya ya sangat mungkin juga. Khususnya saat kita lihat program dan langkah-langkah lain yang beliau ambil, yang faktanya memang mampu melahirkan perubahan pada diri masyarakat. Lah bang, kok bisa salah dan benar di waktu bersamaan? Sabar, kita ambil sebuah analogi dulu. Contoh gampangnya gini, banyak orang yang mengkritik program mengirim anak nakal ke barak karena tidak manusiawi atau dianggap cacat secara konseptual, kayak yang diungkapkan oleh Rocky Gerung sebelumnya tadi. Tapi, gimana kalau pada faktanya, program itu memang benar-benar berhasil menekan angka kenakalan remaja yang ada? Gimana kalau dengan mengirim anak-anak ke barak itu, justru dapat menyadarkan sang anak terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya?
Jadi, konsep yang dibilang Rocky Gerung dangkal tadi atau konsep yang disebut tidak manusiawi itu justru dapat menjadi benar atau dapat menjadi berhasil secara praktis untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Dari situ kita bisa lihat kalau KDM itu bisa benar dan Rocky Gerung itu bisa salah karena terlalu terpaku sama pemikiran konseptual yang dimilikinya yang bilang kalau ini itu tepat, ini itu tidak tepat gitu. Atau ini itu baik dan ini tidak baik. Itu bisa dibilang sebagai perangkap konsep yang memenjarakan manusia dari praktek itu sendiri. Sementara sebaliknya, meskipun secara praktek KDM itu bisa benar, tapi bukan berarti dirinya akan selalu benar, gitu. Dan bukan berarti Rocky Gerung juga akan selamanya salah. Karena yang namanya praktek atau politik pragmatis seperti yang dilakukan oleh KDM, itu pasti butuh perancangan konseptual, supaya nantinya kesimpulan yang diambil nggak blunder atau nggak terlalu terburu-buru. Contohnya kayak rencana program vaksetomi yang sebelumnya tadi kita bahas. Jadi ya sebenarnya semua keributan yang ada sekarang ini, semua pro dan kontra antara sesama masyarakat atau sesama tokoh publik itu sendiri, itu cuma ngeributin konsep dan praktik. Di satu sisi ada yang lebih fokus ke konsep, di sisi yang lain ada yang lebih fokus ke praktik. Udah sebenarnya kayak gitu doang. Sekarang pertanyaannya, Indonesia lebih butuh yang mana? Jawabannya ya butuh dua-duanya. Terlalu fokus sama praktek juga ya nggak bagus gitu, karena bisa ngelahirin beragam jenis program yang nggak relevan atau nggak menyelesaikan masalah secara optimal. Terlalu fokus sama konsep juga yang lahir cuman formalisme pikiran doang, cuman jadi sesuatu yang berhenti di wacana doang, kayak kebanyakan pemerintah kita sekarang gitu. Jadi antara konsep dan praktik itu harus dicari titik tengahnya. Bukan justru ribut nyari siapa yang paling benar. Karena sebenarnya ya mungkin orang yang pro maupun kontra itu ya sama-sama punya satu tujuan gitu. Sama-sama pengen yang terbaik untuk kita bersama. Salah satu filsuf dan tokoh pendidikan Amerika yang cukup terkemuka bernama John Dewey beranggapan kalau yang namanya ide atau konsep itu nggak berlawanan sama yang namanya praktek. Karena ide atau konsep itu harus dibuktikan dan diuji dengan praktek itu sendiri. Sementara praktek tersebut harus dikaji ulang dengan pemikiran kritis yang nantinya melahirkan penilaian terhadap ide dan konsep yang dijalankan di dalam praktek tersebut. Bukan justru ribut di sana sini, ngerasa paling bener, ngerasa paling relevan, sampai akhirnya orang-orang cuma pengen kelihatan bener dan lupa sama hasil dari ide maupun praktek tersebut. Jadi ya, coba biarin aja dulu KDM tuh kerja dengan sebuah praktek untuk membuktikan konsep dan idenya. Sebenarnya itu jauh lebih baik dibanding sebagian orang di pemerintahan yang nggak kelihatan kerjanya itu apa gitu. Atau sebagian orang di pemerintahan yang tiba-tiba udah nggak kerja apa-apa, tahu-tahu kesandung kasus gitu. Karena kalau kita ngomong di ranah ide atau konsep atau wacana terus ya nggak akan ada habisnya gitu, nggak akan ada hasilnya. Tapi Kang Deddy Mulyadi atau KDM juga harus menerima fakta ya kalau dirinya itu bisa salah gitu. Kalau prakteknya itu bisa cacat atau nggak relevan sama kenyataan yang ada. Beliau harus menerima kritikan dan saran dari ide-ide lain supaya praktik politik yang dijalankan itu nggak bergerak secara liar. Jadi ya KDM juga nggak boleh anti kritik atau terlalu membenarkan atau mendewakan program yang dirinya ambil sebagai langkah yang paling baik atau langkah yang paling benar gitu. Makanya di sini kita nggak membela Rocky Gerung ya, di sini juga kita nggak membela KDM. Kita cuma membangun jembatan antara pola pikir dua tokoh tersebut supaya nanti kita bisa mengkritik atau mengevaluasi dengan lebih bijak. Karena kalau diterusin debat ya nggak bakal ada habisnya gitu. Setiap orang bisa menyalahkan dan membenarkan pendapat mereka masing-masing. Tapi yang paling penting dari semua itu, ya hasilnya itu kayak gimana gitu. Itu malah yang justru jarang kita omongin. Sebenarnya yang cukup ironis adalah fakta saat kita sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah masyarakat itu masih punya segudang masalah lain yang jauh lebih kompleks dan lebih besar, tapi justru kita masih meributkan masalah yang bisa dibilang sepele atau sederhana banget kayak gini. Soalnya kita cuma fokus sama dramanya doang gitu, tapi nggak mau paham sama situasi yang ada itu sebenarnya kayak gimana. Kadang ya, yang lebih parahnya, kita udah menyalahkan orang lain secara mati-matian gitu, sampai kita nggak ngelihat kebenaran di sisi mereka. Kita juga udah mati-matian membenarkan diri kita sendiri gitu. Udah ribut sana sini, komen sana sini. Tapi ujung-ujungnya semua itu cuma supaya kita terlihat pintar atau karena kita pengen sebuah pengakuan. Bukan karena kita bener-bener peduli dengan kenyataan yang ada. Karena kalau tujuan kita memang melampaui kepentingan diri kita pribadi, ya seharusnya kita menerima sebuah fakta. Kalau diri kita itu ya bisa salah, dan orang lain itu mungkin lebih benar. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa menjadi teman kalian. Sampai jumpa.